Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Gania Mawarahma dengan NPM 602300024 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Business Psychology Framework. Nah, Business Psychology Framework ini adalah sebuah kerangka yang menjelaskan bagaimana bisnis bisa tumbuh dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kerangka ini menunjukkan bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya bergantung pada strategi atau keuntungan, tapi juga pada kekuatan organisasi, kualitas orang-orang di dalamnya, dan kesejahteraan psikologis pada karyawan. Dengan kata lain, framework ini membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara produktivitas dan kebahagiaan pada karyawannya. Nah, pada bagian pertama, eh, yaitu ada strategic direction capital atau modal arah strategis. Strategi direction capital ini ibarat kompas yang menunjukkan kemana arah bisnis akan melangkah. Nah, di dalamnya ini ada 4 hal penting. Yang pertama ada nilai dan filosofi, yaitu prinsip dasar yang menjadi pegangan suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada visi dan misi, yaitu gambaran besar masa depan dan tujuan utama yang ingin dicapai pada suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada tujuan dan target, yaitu sasaran yang lebih spesifik lagi agar langkah perusahaan bisa lebih terukur. Lalu yang terakhir ada strategic intent, yaitu niat strategis yang menjadi fokus utama dalam setiap keputusan. Nah, jadi pada bagian pertama ini menjadi bagian yang memastikan perusahaan tahu nih dengan jelas apa yang ingin dicapai dan bagaimana caranya. Lalu yang kedua ada organizational capital atau modal organisasi. Nah, hal ini bisa disebut sebagai fondasi yang menopang jalannya strategi. Nah, organizational capital ini mencakup 4 elemen. Yang pertama ada kepemimpinan dan manajemen yang memberi arahan dan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Lalu yang kedua ada budaya organisasi, yaitu nilai, norma, dan kebiasaan kerja yang disepakati secara bersama. Lalu yang ketiga ada infrastruktur dan teknologi yang membuat pekerjaan jadi lebih mudah dan efisien. Dan yang keempat ada manajemen pengetahuan dan informasi agar pengalaman dan data yang dimiliki oleh perusahaan bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, kalau bagian ini kuat, maka strategi yang sudah dirancang bisa dijalankan dengan lancar. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada human capital atau modal manusia. Nah, hal ini menjadi penggerak utama bisnis karena tanpa orang-orang yang kompeten, strategi yang sudah dibuat tidak akan bisa berjalan. Nah, human capital ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama itu ada kompetensi individu, yaitu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan setiap orang. Lalu yang kedua ada kompetensi tim, yaitu bagaimana individu bisa bekerja sama dengan baik dalam suatu kelompok. Lalu yang ketiga ada kompetensi organisasi, yaitu kemampuan perusahaan secara keseluruhan untuk beradaptasi dan berkembang. Lalu yang keempat ada kompetensi sosial dan lingkungan, yaitu bagaimana perusahaan berhubungan dengan masyarakat dan menjaga berkelanjutan lingkungan. Jadi, manusia bukan hanya dilihat secara individu, tapi juga dalam kerjasama tim, organisasi, bahkan hubungan dengan dunia luar. Nah, inti dari framework ini adalah hubungan antara produktivitas dan kesejahteraan psikologis. Jadi perusahaan tidak boleh hanya mengejar target, tapi juga harus peduli dengan kondisi karyawannya. Jadi kalau karyawannya merasa bahagia, sehat mental, dan dihargai, maka mereka akan lebih bersemangat dan hasil kerjanya pun akan lebih meningkat. Nah, sebaliknya, kalau kesejahteraannya terabaikan, maka produktivitas mungkin bisa tinggi dalam jangka yang dalam jangka waktu yang pendek, namun sulit dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kesejahteraan psikologis merupakan kunci untuk menjaga produktivitas tetap stabil. Nah, selain faktor internal,
Framework ini juga menyoroti faktor eksternalnya yang mempengaruhi hasil bisnis. Jadi perubahan pasar, perkembangan teknologi, bahkan aturan pemerintah bisa berdampak pada kinerja suatu perusahaan. Oleh karena itu, hasil bisnis tidak hanya bergantung pada strategi atau karyawan, tapi juga pada kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tujuan akhirnya adalah sustainable business excellence and happiness, yaitu perusahaan yang tidak hanya sukses, tapi juga bertahan lama dan membawa kebahagiaan pada semua pihak. Lalu, kerangka ini juga punya yang namanya feedback loop atau umpan balik. Artinya hasil yang sudah dicapai perusahaan akan dievaluasi kembali. Dari hasil evaluasi itu, perusahaan bisa memperbaiki strategi, meningkatkan organisasi, atau mengembangkan karyawan. Nah, dengan cara ini, perusahaan tidak berjalan di tempat, tapi terus berkembang sesuai perubahan zaman. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, Business Psychology Framework menjelaskan bahwa kesuksesan bisnis bukan hanya soal keuntungan, tapi gabungan dari arah strategis yang jelas, organisasi yang kuat, manusia yang kompeten, serta karyawan yang sejahtera. Nah, kalau semua hal yang saya sebutkan tadi seimbang, maka perusahaan bisa mencapai keunggulan yang berkelanjutan sekaligus menciptakan kebahagiaan di dalam perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.